Halo sedulur Magoter, apa kabar? Selamat datang di channel Eros Doni. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bahas kali ini. Pertanyaan dasar sebenarnya ya. Pertanyaannya adalah, maggot itu buat apa ya? Untuk dijual, dimakan, atau untuk pakan burung? Masih nggak ngerti nih, maggot itu nanti gunanya buat apa? Oke, mari kita bahas untuk sedikit lebih mengenal apa itu maggot BSF. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik subscribe, hidupkan loncengnya, lalu klik jempol dan bagikan video ini ke media sosial kamu. Maggot BSF adalah larva atau belatung dari lalat Hermetia illusion atau yang biasanya disebut sebagai black shoulder fly alias lalat tentara hitam, yaitu sejenis lalat berwarna hitam, rupanya sekilas mirip tawon ya daripada lalat. Kakinya juga hitam dengan kaos kaki putih. Berbeda dengan alat lain yang hitam polos atau hijau, ada semu hijau. Yang ini BSF itu badannya hitam, bentuknya mirip tawon, dan kakinya menggunakan kaos kaki berwarna putih. Berbeda dengan lalat lain, lalat BSF ini secara alami bukan lalat pembawa penyakit karena lalat ini tidak makan. Mereka hanya makan pada fase larva atau belatung, dan setelah jadi lalat mereka tidak makan lagi. Selain itu, lalat BSF ini menyukai tempat-tempat yang bersih, bukan yang kotor. Di alam, mereka sejak fase larva oleh induknya ditetaskan pada media buah-buahan atau bahan organik yang bersih. Siklus hidup keseluruhan dari telur wiga dewasa rata-rata sekitar 45 hari. Seekor betina dewasa bertelur antara 200 dan 600 telur sekaligus. Telur-telur ini biasanya disimpan di celah-celah atau pada permukaan atau di atas atau di sekitar materi bahan organik yang membusuk dan akan menetas dalam waktu sekitar 4 hari. Secara anatomi, bentuk maggot atau larva BSF ini berbeda dengan maggot atau belatung atau larva lalat lainnya. Perbedaan paling menonjol adalah pada gerak-geriknya. Jika larva atau maggot lalat lain itu bergerak secara lincah, bahkan meloncat-loncat, maka maggot BSF ini geraknya lemah gemulai, tenang, dan nggak gerusa-gerusu, apalagi lompat-lompat. Perbedaan lainnya, badan maggot BSF ini memiliki ruas atau berbuku yang semakin dewasa akan semakin jelas itu ruas-ruasnya. Larva atau belatung atau maggot BSF yang baru lahir atau baru menetas berukuran sekitar 1 mm. Bahkan saat pertama menetas itu sulit untuk dilihat dengan mata. Mampu mencapai panjang 2,5 mm dan berat sekitar 0,1 hingga 0,2 gram pada akhir tahap larva atau mendekati masa-masa prepupa. Larva ini dapat memakan berbagai bahan organik, beradaptasi dengan makanan dengan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Tahap larva berlangsung dari 18 hingga 36 hari, tergantung pada substrat makanan yang diberikan kepada maggotnya, di mana pada tahap baby maggot berlangsung sekitar 7 hari. Lamanya tahap baby maggot sampai menjadi prepupa atau pupa dapat tertunda sampai berbulan-bulan disebabkan karena suhu ruangan yang terlalu rendah atau bisa jadi karena kekurangan pakan. Tahap kepompong atau tahap pupa itu berlangsung dari 1 minggu hingga 2 minggu sebelum menetas menjadi lalat indukan atau lalat BSF. Manfaat dari maggot BSF itu banyak sekali, diantaranya yang paling utama itu adalah 1. Sebagai pengurai sampah bahan organik. Larva dan lalat dewasa tidak dianggap sebagai hama maupun vektor pembawa penyakit. Sebaliknya, larva lalat tentara hitam atau maggot BSF ini memainkan peranan yang mirip dengan cacing tanah, yaitu sebagai pengurai dalam menghancurkan bahan organik dan mengurainya menjadi pupuk organik yang sangat bagus digunakan untuk mengembalikan nutrisi tanah dan menyuburkan tanaman. Maggot BSF ini itu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Mereka tuh rakus banget. Dengan cepat bisa mengurangi volume dan berat limbah organik yang ada di sekitar kita. Koloni maggot BSF dapat menghabiskan sampah organik setara dengan bobotnya. Katakanlah 1 kg maggot BSF dalam waktu 24 jam mampu mengurai sampah organik sebanyak 1 kg juga, bahkan lebih. Selain itu, kandungan bakteri E. coli dan salmonella dalam sampah organik akan berkurang secara signifikan setelah dimakan dan diuraikan oleh maggot BSF. Mantap bukan? Selain pengurai bahan organik, pengurai sampah, mereka juga bisa menguraikan bakteri-bakteri berbahaya di dalam sampah organik.
Fungsi utama yang kedua itu adalah sebagai pakan ternak yang bernutrisi tinggi. Larva atau maggot lalat tentara hitam ini sangat bagus digunakan sebagai pakan ternak, baik itu untuk unggas, ikan, babi, bahkan hewan kesayangan seperti anjing, kucing, burung, reptil, kura-kura, dan sebagainya. Nutrisi tertinggi maggot BSF itu ada pada masa prepupa dan pada masa pupa dengan nilai protein sampai dengan lebih dari 40%. Teknis pemberian pakan itu bisa diberikan langsung sebagai maggot segar, sebagai maggot kering, maggot beku, tepung maggot, campuran pelet, dan lain sebagainya sebagai pakan alternatif hewan berprotein tinggi. Kandungan protein pada maggot BSF ini cukup tinggi sampai dengan 45%, dengan kandungan lemak itu totalnya sampai 30% ya. Nilai asam amino, asam lemak, dan mineral yang terkandung di dalam larva atau maggot BSF ini juga nggak kalah dengan sumber-sumber protein lainnya, sekitar 15-20% ya. Sehingga larva BSF atau maggot BSF ini merupakan bahan baku ideal yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kalau dilihat dari umurnya alias ditinjau dari segi umur ya, maggot BSF memiliki persentase komponen nutrisi yang berbeda-beda. Kadar bahan kering maggot BSF cenderung berkorelasi positif dengan meningkatnya umur. Jadi semakin dewasa maggot BSF semakin tinggi nilai gizi atau kadar nutrisinya. Sekitar 26% ya pada umur 5 hari dan kemudian jadi sekitar 39 pada umur 25 hari. Hal yang sama juga terjadi pada komponen atau kandungan lemak kasar, yaitu sekitar 13% pada umur 5 hari dan meningkat menjadi sekitar 27% pada umur 25 hari. Kondisi ini berbeda dengan komponen protein kasar yang cenderung turun pada umur yang semakin tua. Semakin dewasa, kadar proteinnya itu semakin menurun, tetapi kadar lemaknya semakin tinggi. Untuk skala industri ya, produksi tepung larva, untuk bikin tepung larva dari maggot itu yang paling bagus digunakan adalah maggot dewasa mendekati masa-masa prepupa atau bahkan prepupanya. Itu paling bagus dibikin tepung maggot. Larva dewasa dan prepupa ini sangat ideal digunakan untuk campuran pakan atau bahan baku pelet karena mampu memenuhi kuantitas dan kualitas produksi yang diinginkan. Larva muda lebih sesuai diberikan untuk pakan ikan secara langsung, baik hidup-hidup alias fresh maupun lebih saya rekomendasikan diberikan sesudah dimatikan dengan direbus supaya kulit maggot ini menjadi lebih lunak dan lebih mudah dicerna oleh ternak. Nilai nutrisi maggot BSF tergantung pada makanan mereka. Maggot yang makan kohe tentu berbeda nutrisinya dengan maggot yang makan limbah sayur dan buah misalnya. Karena itu sebaiknya pakan maggot BSF itu bermacam-macam, dicampur-campur supaya semakin tinggi kadar nutrisi yang kita dapatkan dari maggot-maggot yang kita pelihara. Bisa sih kita campur limbah organik nabati dengan limbah organik hewani dari pasar, dari warung, dari manapun untuk mendapatkan perkembangan maggot yang maksimal dan menghasilkan maggot BSF dengan nutrisi tertinggi untuk pakan ternak kita. Fungsi ketiga yang mulai dibuat oleh maggoter-maggoter itu adalah untuk membuat minyak maggot. Larva lalat prajurit hitam alias maggot BSF itu bisa dibikin minyak maggot alias BSF crude oil. Minyak maggot ini bisa digunakan untuk industri farmasi, untuk kosmetik, dan bahkan dipakai sebagai minyak oles untuk menghaluskan kulit, menyembuhkan luka bakar dan lebam, serta menghilangkan mungkin punya bekas-bekas luka. Itu bisa pakai minyak maggot. Yang keempat adalah sebagai bahan baku pembuatan chitosan. Jadi tepung maggot itu bisa dibikin chitosan. Chitosan itu apa? Chitosan itu adalah material yang saat ini harganya mahal banget dan dipergunakan di berbagai sektor industri, mulai dari sektor pertanian, farmasi, sampai kosmetik. Contoh produk yang dibuat dari chitosan itu misalnya bungkus kapsul, bisa juga dipakai untuk skincare dan produk-produk kosmetik lainnya. Sebenarnya masih banyak manfaat maggot yang sedang diteliti dan belum terungkap mungkin atau belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Tapi yang pasti yang bisa saya sampaikan saat ini adalah 4 hal tersebut, 4 manfaat maggot, yaitu kita ulang dari pertama itu adalah sebagai pengurai sampah, yang kedua sebagai makanan ternak yang bergizi tinggi, yang ketiga
itu untuk membuat minyak maggot BASF, dan yang keempat sebagai penghasil chitosan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat. Jika berkenan jangan lupa lur, tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan menyampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya Eros Doni. Sampai jumpa. Maggot Indonesia bisa.